Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kayaknya Pak. Kurang sip. Jamaahnya ada 50, yang jawab 24. Jadi 50% kurang. Oh, bisa tahu Pak? 25. Wah, tahu gitu jumlahnya. Tahu. Mau tahu Pak Budi? Oh, tahu. Itulah kelebihan saya. Biar sip kami ulang ya Pak. Bukan tadi nggak sah, tetap sah, cuman kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaahnya 50, yang menjawab 51. Kok bisa tahu 51 Pak? Ada Pak. Satunya siapa tuh Pak? Itulah kelebihan saya Pak Budi. Iya. Insya Allah yang satu ini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sidang salat subuh Jumber Al-Barakah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, dan memberikan rezeki kepada kita yang banyak, yang barokah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang tua kita, guru-guru kita, semoga nantinya digolongkan kepada golongan orang-orang yang mutakin, golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang hidupnya bahagia selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mukadimahnya panjang, ayatnya panjang, hadisnya panjang, jadi pembukaannya panjang. Tapi kultumnya tadi pendek, hanya dibatasi 7 menit. Sekarang sudah kemakan 2 menit. Nanti door prize-nya berapa Pak Budi? 3? Ada 3 Pak. 3. Kalau 1 menit sudah 3 menit. Jadi udah 5 menit. Nanti penutupnya 1 menit. Jadi kultumnya cukup 1 menit saja. Amin. Gimana nih Pak Budi? Terusin? Dilanjut? Nggak tahu. Ya Bapak-bapak jamaah Jumber Al-Barakah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya tidak biasa untuk menyampaikan kultum atau ceramah, namun ini desakan-desakan dari guru-guru saya. Bapak Haji Arianto katanya Pak Asnawi harus tampil. Demikian juga Bapak Haji Kaidir, Pak Asnawi ditunggu-tunggu oleh jamaah
untuk segera tampil. Nanti setelah saya tampil, katanya teman-teman yang lain ikut tampil. Demikian juga Pak Budi ya sebagai ketua Jumber, Pak Asnawi ditunggu-tunggu temannya segera hadir, nanti yang lainnya akan ngantri hadir insya Allah. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan satu ayat ya di dalam surat At-Takrim ayat 8. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti tentunya dapat berguna kepada seluruh yang hadir di pagi hari ini, lebih khusus kepada saya yang fakir ilmu. Mudah-mudahan dapat menambah walaupun sedikit ilmu iman dan ketakwaan kita, karena kita tahu sesungguhnya modal, satu-satunya modal untuk hidup mulia di sisi Allah adalah hanya takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna sesungguhnya akramakum orang yang paling mulia indallah di sisi Allah, di hadapan Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Oleh karena itu, takwa ini harus kita kejar dengan sebaik-baik mungkin, karena hanya takwa yang bisa membawa kita kehidupan yang kekal abadi, yang bahagia dan seterusnya. Namun kita jangan hanya mengejar amal-amal, ibadah-ibadah, tetapi kita lupa di belakang kita. Maksud saya, kita dari lahir sampai sekarang pasti ada dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba salah satu ayat di dalam surat At-Takrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini tadi saya bacakan di mukadimah maupun di sholat subuh ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu bertaubatlah ilallah kepada Allah SWT, yaitu nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang semurni-murninya taubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat, bukan taubat sambel. Taubat sambel. Kalau sambelnya tahu saya, dimakan pedas, enak, begitu selesai kayaknya kapok, tapi pengen lagi. Nah, demikian juga namanya tobat sambel. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kemarin kita berbuat salah, hari ini kita bertobat. Besoknya kembali lagi berbuat salah yang sama, besoknya bertobat. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang sangat berbahaya, karena adalah mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di sini taubat adalah kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perilaku dosa besar yang pernah kita lakukan. Taubat dibagi menjadi dua. Pertama, taubat karena kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat kepada dosa besar kepada sesama insan atau sesama manusia. Yang pertama, dosa kepada Allah. Banyak aturan-aturan Allah yang kita langgar. Seperti contoh, kita meninggalkan salah satu sholat wajib, baik itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, hanya salah satu, itu adalah termasuk dosa besar. Kita meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga termasuk dosa besar. Kita harus ingat-ingat, Pak. Minum minuman khamr juga termasuk dosa besar. Dan dosa besar ini dapat dibersihkan, dapat dihapus dengan salah satunya adalah taubat nasuha. Kemudian yang kedua, kita dosa kepada sesama insan, sesama manusia. Seperti contohnya, kita mengambil barangnya orang, dosa besar. Kita menzalimin orang, kita menfitnah orang, semuanya adalah dosa besar. Nah, kepada manusia ini kita tidak cukup hanya minta maaf pada orang yang bersangkutan, tetapi kita harus satu lagi, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke rumahnya, Pak, mohon maaf, kemarin saya mengambil barang Bapak, insya Allah nanti kalau ada umur panjang, ada rezeki, saya kembalikan. Dan paling tidak kita minta halalnya. Jadi gampangan, Pak. Dosa kita minta maaf dan minta ampun, insya Allah sudah selesai dan bersih dosa-dosa kita. Kalau kita sudah mengetahui ya dari dulu sampai sekarang, saya dulu pernah dosa kepada Allah, dosa besar kepada manusia juga, maka marilah mulai sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Dosa kita seberapa sih? Jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa dosa kita sudah banyak, kemudian kita frustasi, apa mungkin ya dosa saya ini diampuni oleh Allah karena saya setiap hari melakukan dosa besar dari kecil sampai sekarang dosa-dosa terus. Ini jangan sampai khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa besar kecuali dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah Jumber Al-Barakah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga bersabda, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadidu imanakum aksiru, perbaikilah iman kalian, min qauli, dengan memperbanyak la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang yang telah mempunyai dosa besar, bahkan dosa besarnya itu seperti apa yang dikatakan guru saya Bapak Haji Haryanto minggu-minggu yang lalu, saking banyaknya dosanya itu seperti buih yang ada di lautan, seperti busa yang ada di lautan. Jadi busa itu menutupin lautan, airnya tidak kelihatan, bahkan sedunia tidak kelihatan. Itu dosanya seperti apa? Kalau itu mereka mau bertobat nasuha, kemudian diiringi dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, insya Allah dosa-dosa yang banyak ini akan terkikis habis. Bahkan habisnya itu diibaratkan seperti lembaran-lembaran buku putih yang belum pernah terkena noda. Nah, mudah-mudahan kita semua juga termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Dan juga karena waktu tadi dibatasi hanya 7 menit, mungkin saya cukup sampai sini ya. Dan sebelum kami tutup, kami tetap mengharapkan saran dan kritik. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, itu kurang lebihnya mohon maaf. Dan apa yang dikatakan Bapak Haji Haryanto, yang benar adalah datangnya dari Allah, yang salah adalah dari kebodohan saya pribadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.